Let's go buat teman-teman, kita dukung tim Indonesia. Hashtag Indopride, Gaspol, Beta Erwin dan juga Gede Obat. Ini dia game kedua kita, back to the OG map Erangel. Oh my god, dan sepertinya ini di game kedua Erangel kita kali ini dibuka dengan flight path yang cukup condong ke arah bawah di sini. Apalagi ke bagian-bagian tenggara banget, ini bakalan menguntungkan banget untuk tim-tim yang berada yang drop zone-nya ini di SMB ya. Di SMB Island kali ini langsung saja nampak ke mereka semuanya turun satu persatu. Agak gimana gitu gue ngelihatnya, circle-nya kayak gini nih, circle lagi, flag pad kayak gini ke arah SMB, tapi Infinity nggak bermain. Berarti mungkin akan ada tim lain yang mengisi kekosongan di arah SMB. Terlihat ada beberapa tim yang sudah mulai turun, terlebih dahulu juga bermain di bagian SMB, sementara Gede Gits mereka bakal menuju ke arah Primorx. Lalu ada RC juga yang sudah menuju ke bagian atas, mungkin melakukan scrapping di arah Verifier atau ternyata menuju ke arah Quarry. Kosong pas. Kosong banget. Kosong Bener-bener gak ada yang menguasai daerah SMB-nya. Oke, ini ya gue jadi Infinity sih, gue kesel sih. Giliran gue gak main flight path kayak gini gitu. Kalau misalnya gue main, kalau gue jadi Infinity, ini udah drop duluan, udah ngelut duluan pastinya. Betul kan? Dan sekali. udah lebih siap duluan untuk bisa menuju ke circle yang pertama nanti yang akan kita lihat. Tetapi nampaknya di pinggir jalan ada pertemuan antara Jimmy dan juga Duelo kali ini yang memperebutkan satu buah motor yang sudah diambil duluan oleh Jimmy. Betul sekali. Jimmy mendapatkan sebuah vehicle untuk di awal-awal, tentunya bakal mempermudah mereka untuk menuju ke bagian drop zone yang mereka inginkan. Menjemput seorang order. Alright, posisinya cukup aman dan belum ada pertumpahan darah sama sekali untuk di 1 menit pertama. Sementara Duelo tadi yang agak sedikit berpapasan mendapatkan tambahan lootingan dan masih aware loh dia. Takutnya ada beberapa counter move yang diberikan oleh pemain Nova ke arah Duelonya. Iya, masih bertahan ya untuk saat ini Duelo dari tim Reject atau tim RC. Yang ini juga sebenarnya ya, tim RC ini sempat dimention juga oleh 2 tim dari Indonesia. Yang tentunya kita tahu ada Gede Gits dan juga tim Bigetron Red Alien sebagai kayak RC. Ini adalah salah satu kontender terberat mereka gitu. Atau yang patut diwaspadai lah, bisa dibilang seperti itu. Tetapi, gua tahu apa yang lu pengen omongin, Pasta. Gue kayak ngelihat circle-nya tiba-tiba bikin semua bete gitu. Tapi ada yang bete, ada yang menguntungkan. Tentunya kayak yang drop zone-nya ditinggal jauh, kayak mungkin dari Secret yang punya di arah Severny dan beberapa tim lain juga. Dan ternyata Secret kali ini mereka bermain di bagian sebelah kanan, mereka lebih memilih bermain scrapping di arah Kameski dibandingkan mereka ngotot untuk menuju ke arah Severny-nya. Karena berdasarkan data juga ada beberapa tim yang memang masih agak sedikit ngotot gitu dan untuk mendapatkan area Severny-nya. Face Clan akan rotasi dengan mudah juga, dan One Gaming mereka mengamankan daerah apartemen school dan juga bermain di arah schoolnya. Sementara dari Dead Eyes mereka menuju ke bagian Rozok. Belum ada yang bentrok sejauh ini kalau kita perhatikan dari drop zone inti yang ada di Erangel. Iya betul banget, dan kayaknya ya pas ya, gue tuh udah lagi sering-seringnya banget ngeliat circle pertama itu counter dengan flight path-nya. Ya beberapa kali kesempatan ya di turnamen-turnamen terakhir atau di game-game di PMPL saya kemarin juga kan. Betul. Kayak circle pertama itu sering banget nge-counter dari posisi flight path di awal-awal seperti ini. Jadi ya agak-agak bete seperti halnya tadi yang Pasta bilang juga, dan udah banyak banget dengan circle-nya seperti ini juga tim-tim yang sudah mulai berjalan satu persatu, terutama juga TJB kali ini Hasir sendirian akan membuka jalan juga untuk TJB, tim yang mendapatkan winner chicken dinner kita yang pertama untuk hari ini, 2 kali membuka hari atau 2 hari di weekday pertama ini dengan winner chicken dinner. Dan pastinya mereka ini patut banget diwaspadai, dan gue kayak setuju banget tadi apa yang gue sempat denger kan lu ngomong sama Flo juga gitu. Tim-tim dari Tiongkok ini atau dari China ini waktu untuk mereka adaptasi ini minim banget gitu. Sangat kan cuma beberapa hari. Betul. Cuman beberapa hari, tetapi dengan timing yang limited tersebut mereka masih bisa untuk bisa dibilang berjaya lah untuk di sini ya, bermain dengan gemilang gitu. Ini yang menurut gua kayak the next level play-nya gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena mereka punya persiapan yang begitu minimalis dan game yang dimainkan juga bisa dibilang agak berbeda gitu ya. Karena dengan PUBG Mobile yang di China dan juga PUBG Mobile yang global sekarang mereka mainkan itu adalah berbeda. Ada beberapa fitur yang memang tidak ada di global, mereka mainkan di PUBG Mobile mereka, tapi mereka bisa adaptasi dengan cepat.
Ini yang menurut gue satu keunikan banget gitu. The next level play-nya dari tim-tim dan juga para player yang datang dari PEL atau dari China-nya. Iya, dari PEL kemarinnya ada beberapa tim yang sudah bisa kalian lihat juga. Nikma Galaxy juga yang sudah kita lihat tadi di Pochinki. Juga salah satu kontender terberat juga untuk saat ini. DX pun juga sekarang berada berdekatan dengan TJB. Lamborghini sudah bisa melihat adanya seorang Manhunt di depan sana, tetapi tidak membuka tembakan guna untuk tidak memberitahu Manhunt sendiri ada Lamborghini di sana. Betul, ini agak sedikit bentrok tentunya untuk kedua tim ini. Walaupun mereka nggak komit dalam melakukan fight, tapi informasi sudah berhasil mereka dapatkan dari TJB yang rotasi ke arah Prison. Harusnya tahu ada beberapa orang di arah Prison juga. Sementara tadi kalau nggak salah ada Lamborghini juga yang mengecek ke bagian Lipovkanya. Berarti dia tahu ada orang di bagian Lipovkanya. Jadi udah saling tahu gitu. Cuma belum ada beberapa tipping fire, belum ada tembakan-tembakan PDKT yang mereka lakukan. Mereka hanya fokus dengan area looting mereka di awal-awal. Dan CS lewat ke arah Face Clan. Tembakan dari Face Clan masih bisa berpindah tempat ternyata. Oke. Ya. Ada sedikit pindah-pindah tempat duduk ya. Pindah-pindah tempat duduk untuk ngejuk peluru-peluru yang datang juga pastinya ya ke arah mereka. Dan mereka juga sudah bisa touchdown ke dalam satu compound di seberang juga. Kali ini mendapatkan vehicle tambahan juga untuk bisa mereka kendarai. Tim Cryptix tadi ya, yang dimana ini adalah salah satu tim juga yang pastinya berasal dari kayak Middle East. Middle East gitu atau Timur Tengah bahasa Indonesianya. Terus kayak mereka itu gue lihat-lihat juga sempat beberapa kali mendominasi di kayak turnamen tier B-nya gitu loh di Middle East. Jadi ya salah satu tim juga yang patut diwaspadai di sini. Ya betul, dan gue mungkin agak sedikit ngeritik ya. Ini sebenarnya menurut gue kegedean banget sih. Dari kemarin gue lihat ya, ini live status gede banget kalau muncul. Apalagi kalau misalnya lagi ada perang, terus perangnya itu nyebar semua gitu kan pemain-pemainnya. Ini kegedean cuy live statusnya, tapi ya udahlah kalau memang disediakannya seperti ini juga. Oke. Dan buat teman-teman mungkin yang nonton agak sedikit bingung kok di sini boleh pakai skin mobil sih bang. Nah ini mungkin dari kemarin belum diomongin, tapi sekarang bakal gue sounding. Kemarin udah gue tanya untuk di PMGC itu boleh mempergunakan skin mobil. Jadi yang pernah dibilang juga bahwa setiap turnamen punya rules yang berbeda-beda. Dan kali ini PMGC salah satu rulesnya tidak melarang untuk menggunakan skin mobil yang dipunya oleh para player yang bertanding. Ya kalau misalnya kalian ngelihat di PMPL kemarin kan, mau dari ID maupun Southeast Asia gitu nggak ada yang pakai skin sama sekali. Terus agak-agak culture shock nih dengan PMGC kali ini. Jadi itu dia tadi penjelasan dari Bro Pasta. Sementara itu kita juga bisa melihat tim Bigetron. Nampaknya yes, bakalan diadu kali ini oleh tim DX Duck. Bakalan langsung aja melontarkan tembakannya ke arah Uxi di depan sana. Tetapi Uxi masih bisa menyelamatkan dirinya. Dan akan ada tembakan balasan juga. Kali ini Rebels yang terkena karmanya nampaknya. Wow, langsung dipush oleh seorang Ryzen. Kali ini mereka membangun setup yang begitu rapi. Smoke sudah mulai dipopot dan sepertinya Duck bakal kabur. Tapi ternyata Yuhai sudah mulai datang, bakal ditembak dari bagian belakang. Namun momentumnya tidak dapat untuk mendapatkan seorang Duck. Duck berhasil menyelamatkan diri, tapi ternyata Bigetron berhasil mendapatkan sebuah confirm elimination. Dan lihat pergerakan dari Bigetron, mereka benar-benar geragas. Mereka ingin mencari pundi-pundi poin untuk di menit awal. Iya, itu tadi gue demen banget sih ngeliat pergerakan dari tim Bigetron Red Alien ya, di mana ada Yuhai dan juga rekan-rekan yang lainnya itu ngejar dari arah belakang. Zuxi tadi muter langsung gercep banget loh. Mencoba untuk ngadang dari arah depan gitu kan, dari perjalanan dari DX sendiri tadi. Tetapi ya itu dia, satu eliminasi pertama sudah dikantongi oleh tim Bigetron Red Alien. Sungguh manis pastinya selagi kalian juga bisa melihat adanya total elimination yang sudah diperoleh oleh masing-masing player yang bermain di sini. Lord 17, Cry 13, Order 11, Action 10 sama dengan Ponzai juga ya. Untuk total elimination dari beberapa player. Tadi top 5 berarti untuk total eliminationnya. BCS sudah mulai bergerak rotasi juga. Kali ini Circle semakin menuju ke arah utara. Semakin menuju ke arah utara. Ini zonanya Secret sih menurut gua. Itu dia, kita berulang kali ya ngelihat Secret mendapatkan kemenangan yang manis itu ketika zonanya seperti ini. Makin ke utara, ya walaupun gak ke Severny banget ya secara 100%, tetapi kan dulu kayak ke shooting range gitu-gitu kan. Jadi ya lumayan lah, masih dekat dari arah zona mereka. Tetapi nampaknya dari arah main camera kita juga sudah terdapat pertemuan antara DRS dan juga TJB yang tadi mendapatkan winner chicken dinner. Apakah curse kita masih berlaku untuk PMGC kali ini? Karena nampaknya dari TJB agak-agak kewalahan juga, tetapi
Tetapi kali ini ada backup juga yang akan datang. Manhunt dalam keadaan yang berbahaya dan Dapat satu. dapat terknockdown kali ini. Seluruh pemain dari TJB kali ini harus waspada banget karena Valzen pun yang tadi ingin memberikan tembakan tetapi dialah yang harus tertumbangkan. 3 bahkan terknockdown dari DRS. Betul, 3 pemain dari DRS tumbang begitu saja bakal menjadi santapan untuk TJB. Bahkan TJB tidak kehilangan satupun anggota mereka. Dicari seorang limanya, bakal dipulangkan ke arah lobby. Poin bakal bertambah untuk TJB saat ini. Wow, ini bakal nambah 3 elimination pertama. Ini poin yang begitu penting untuk TJB. Menggokil cuy. Menggokil Itu sekali tadi- permainan mereka. Itu tadi rapi banget. Bahkan sekarang Genesis Dogma Gates juga nampaknya kita bisa melihat permainan atau gerakan yang ya, bisa dibilang bikin dejavu ya dari game pertama tadi di mana Nichil tadi langsung saja mencari atau mewaspadai daerah-daerah compound yang tadi sudah diduduki oleh Nigma Galaxy dan kali ini Nichil sudah punya bekal informasi yang cukup banget untuk rekan-rekan yang lainnya dan masih bisa menyelamatkan dirinya, tetapi nampaknya peperangan udah mulai pecah di mana-mana nih Pasta. Daebot dapat 1 tapi ya lagi-lagi Daebot kali ini membuka tembakan dia menjadi seorang scouter mungkin karena tadi terlihat di Miramar juga Daebot yang membuka jalan ke bagian depan tentunya. Mereka sudah mendapatkan beberapa bagian di arah sekitar Severny tentunya sementara dari tim Rico kali ini. Mereka sudah mulai memarkirkan dan sudah ada 2 tim, 3 termasuk GD yang sudah mulai mendekat ke arah Severny-nya tapi di arah lain Zuxi mendapatkan kembali 1 pemain dari Xavier bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby Bigetron. Lagi dan lagi mereka bertemu dengan Xavier kali ini. Dak bakal ditembak dari arah belakang namun ternyata dari seorang Zuxi masih belum bisa mendapatkan knockdown berikutnya ke arah Xavier. Ini mereka ya bertemu terus-terusan dalam jalur rotasi kembali bertemu. Lamborghini juga nampaknya akan menghadang atau bisa mewaspadai daerah-daerah sebelah kanan dari DX tadi ya yang dimana masih terdapat dari tim Bigetron Red Alien. Yap. Namun dari arah Severny yang dimana kalian bisa lihat ini udah mulai terdapat kepadatan beberapa tim yang berada dari arah barat juga sudah mulai berdatangan. Pun begitu juga dengan tim-tim yang berada di daerah timur, BCS, tim Secret juga. Ini tim Secret ya, kayak mengsedih cuy. Kenapa Ini kampung halaman gue, tapi gue kok kayaknya agak sulit ya untuk masuk. Lihat mereka berhenti kan di pinggiran jalan. Mereka lebih memilih untuk mengamankan kompon di bagian pinggir jalan dibandingkan mereka memaksa untuk tabrak menuju ke bagian Severny-nya karena dari arahnya Secret ke arah dalam dari Severny-nya itu ada beberapa bukit yang harusnya udah dikontrol juga oleh beberapa tim. Jadi bakal sangat berbahaya kalau misalkan Secret YOLO untuk bergerak menepi ke arah Severny-nya. Ini dia live status yang begitu besar tentunya tidak akan kita lewatkan di mana Rico sudah kehilangan 1, Xavier kehilangan 2 pemain, bahkan DRS hanya menyisakan last man standing untuk tim mereka. Yap, betul sekali. Wah, Di mana zonanya. kalian bisa Zona melihat tiganya. juga zonanya. Lagi-lagi masih banyak persentase perairan di sana ya untuk di zona kita kali ini. Tapi nampaknya Korpai dalam perjalanannya bertemu dengan Jimmy dari tim Nova. King pun juga begitu. Tetapi karena mereka udah bertemu tadi, oke, kita bakalan mencari kanan dan kiri. Tetapi nampaknya Vase kali ini harus menghadapi banyak tim yang lainnya yang sudah mendapatkan kompon mereka masing-masing di Severny. Betul, dan tadi gue sempat melihat untuk di arah elimination fit-nya di barat 1 pemain dari tim GD dipulangkan karena lobby mereka bertemu dengan TJB kali ini. Bahkan Bigetron lagi dan lagi mereka bertemu dengan The Xavier. Posisi mereka agak sedikit tersandwich sebenarnya Yuhai sudah berhasil di takedown kali ini, turun dari vehicle-nya berusaha untuk menyelamatkan 1 pemain mereka, tapi kali ini bakal ada close combat di bagian Severny-nya. Di lantai 2 trade talk terjadi, 2 pemain dari Face Clan tumbang begitu saja. Mereka sudah cukup dekat dengan tim Rico dan ada CS juga bakal datang. Ada 3-way showdown yang terjadi di bagian dalam dari Severny-nya, datang dari bagian belakang namun Lazy Boy ternyata berhasil diamankan oleh seorang Vintores. Dan di arah lain dari Bigetron mereka fokus menuju ke arah Damwong dan berhasil mendapatkan beberapa elimination. 3-way, 4-way showdown Udah karena ramai banget. tiba-tiba ada Nigma yang datang Ya. entah dari mana. Iya, Nigma dari arah belakang sana tadi ya sedikit nge-backstep pemain-pemain dari Cryptix tadi yang dimana sekarang Lazy Boy juga dalam keadaan knockdown. Hanya meninggalkan 2 punggawa aktif saja untuk tim Cryptix kali ini. Lagi El Chapo ingin menghadapi Face Clan di depan sana, tetapi nampaknya peperangan pun juga pecah di seluruh penjuru mata angin kita karena dari tadi berpindah-pindah terus ke arah Cryptix, ke arah Reject, ke arah Nigma. GDG di belakang sana juga harus hati-hati. El Chapo kali ini harus take down juga.
Ini kayaknya dari CS mereka nggak berani deh. Harusnya mereka udah nggak fight lagi di bagian luar karena entah kenapa kayak Nigma punya angle yang begitu free untuk mendapatkan pemain-pemain dari tim CS-nya sendiri dan GD ternyata agak sedikit tersandwich. Mereka cukup dekat dengan tim Nova, di mana Nova sudah touchdown di bagian bibir pantainya, sementara Order juga memantau pergerakan dari seorang Booms masih dikekeh dengan menggunakan scope 3 M4 yang ada di tangan Order. Ini bakalan ditungguin sih oleh Nova ya. Lock banget angle-nya ke arah pemain-pemain dari Genesis Dogma Kids yang sekarang berada di perairan. Namun kalau misalnya kita lihat kembali dari arah timur circle kita kali ini dari tim BCS yang akan berhadapan dengan tim Bigetron Red Alien. Ini bakalan terjadi 4 versus 4 antara mereka berdua. Sementara itu balik lagi ke arah tim Nova. Tim yang emang mendominasi banget ya dari tahun ini. Banyak banget gue lihat-lihat prestasi yang ditorehkan oleh tim ini sendiri. Betul, dan kita bakal melihat kembali Bigetron yang sudah kembali lagi menjatuhkan satu pemain dari BCS. Zusi kali ini yang bakal menjadi korban. Luxi mengincar Zusi tentunya. Satu elimination kembali bertambah berju Red Aliens. Ini bisa dibilang ya, ini yang sering dibilang sama Lord Agus gitu. Ini adalah line up di mana Bigetron ingin mencari elimination dengan memasukkan Yuhai, Ryzen, dan juga Tachibana. Terbukti sudah 5 elimination point sudah mereka kantongi Pasta. Di menit 15 ini masih ada 16 tim yang bertanding kali ini. Masih belum ada satupun tim yang pulang ke arah lobby menjadi tim pertama. Jadi kayak kita tinggal tunggu saja ya, karena zona juga sudah mulai mengecil. Cryptex, Marshall pun juga kali ini dalam keadaan yang digempur habis-habisan karena tadi terdapat granat juga yang dilontarkan oleh FaZe Clan dari luar. Betul sekali. Namun seperti yang dibilang sama Dona tadi, belum ada dipulangkan ke arah lobby. Dead Eyes pun sudah mulai bergerak. Mereka mengamankan sebuah shake dan mereka set up dengan tidak terlalu jauh. 3-1 split yang mereka lakukan saat ini, di mana Turulov sudah mulai memantau pergerakan dari arah bukit sebelah kanan dia. Kembali lagi memainkan pintunya, buka tutup pintu tentunya. Sementara Dead Eyes yang lainnya, dua pemain lain mengamati di bagian sebuah gundukan yang membatasi view dari arah kota Severny dan juga arah ladang yang mereka tempati. Tapi lihat dari Secret, mereka bakal tabrak ke arah pom bensin. Ada satu pemain dari DRS ada di bagian dalam dari pom bensin. Aja bakal keluar kali ini, bakal menghadapi 3 pemain dari tim Secret, tapi dia sempat mendapatkan 2. Wow, sebuah movement yang begitu bagus, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby salah satunya, dan Brown shoot karena sebelah kiri hampir mendapatkan 2 confirm elimination. Tapi what a nice play, last man dari DRS membuat Secret kocar kacir. Wah, itu what a play banget barusan dari the last man standing dari tim DRS. Well, walaupun dia harus meregang nyawa, tetapi at least bisa mendapatkan 1 elimination point untuk tim DRS untuk saat ini. Namun kalau misalnya kita kembali lagi ke POV, bagian-bagian Severny yang masih banget ramenya, minta ampun kali ini. Cryptex masih berhadapan dengan FaZe Clan dan pastinya mereka pun juga dipantau keberadaannya oleh tim Rico yang berada di compound seberang. Sementara itu sudah mulai banyak tim yang menyusul GD, yaitu ada DWG juga ya yang akan mengamankan bagian-bagian perairan. Betul sekali, makin banyak tim yang menuju ke bagian bibir pantai tentunya, karena itu daerah yang mungkin dianggap mereka aman. Ketika mereka di-press, mereka bisa bermain di bagian air, tapi tentunya bakal membatasi pergerakan mereka untuk circle-circle berikutnya. FaZe masih mencari keberadaan pemain dari tim Rico, namun tertembak dari bagian belakang. Kali ini Korpai masuk ke dalam sebuah ruangan. 2 pemain dari FaZe Clan yang tersisa akan menghadapi 2 pemain dari Rico saat ini yang cukup dekat dengan mereka. Angle dari seorang Fidan cukup dekat dan bisa melihat movement yang dibangun oleh FaZe Clan tadi. Dan Vintores tidak sampai terknockdown, tapi low HP dari granat seorang Anas. Iya betul sekali, dimana juga ada smoke yang setupnya bagus banget ya, kanan kiri juga safe untuk tim FaZe Clan kali ini. Tetapi lihat granat selanjutnya yang dilontarkan oleh Anas, memberikan splash damage yang cukup signifikan ke arah tim FaZe Clan kali ini. Korpai pun juga sudah mulai melihat adanya 2 pemain dari Cryptex yang berjalan. Tetapi ada dari Dead Eyes juga yang melihat adanya pergerakan dari STE kali ini. Tetapi tadi 1 spray down-nya masih belum terlalu connect. Tapi di sisi lainnya tim Secret kali ini bertemu dengan Bigetron. Betul, dan angle yang begitu bebas tadi dari arah iShot untuk mendapatkan kepala dari seorang Ryzen. Dan lihat iShot juga langsung mengontrol angle kanannya, karena ada satu tim yang sudah terpantau juga oleh tim Secret. Mereka menguasai daerah pom bensin, masih masuk untuk circle yang keempat, tapi sebentar lagi circle kelima akan muncul. Ya betul sekali, kita akan lihat circle kelima akan menuju ke arah mana. Tapi dia nggak duelo reject, oh my god, ter-take down oleh Marshall kali ini dan langsung di finish menjadi elimination point.
Wow, ada ninja ternyata di dalam smoke tadi. Sebuah tugas yang begitu bagus. Headshot kembali dirasakan oleh Yuhai, terkenok untuk yang kedua kalinya. Masih ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan untuk bersembunyi dan masih bisa juga untuk melakukan revive ke arah Yuhai. Tapi lihat, dari STE mereka menghadapi dua tim. Mereka fokus ke arah Bigetron, tapi mereka juga harus fokus ke area sekitar mereka karena ada satu pendatang baru di arah kiri mereka. Wah, ini Cryptex benar-benar nyisirin bagian-bagian bibir pantai kali ini. Dead Eyes juga akan menyisir bagian compound dari Nigma Galaxy untuk saat ini. Sementara itu Hamodi bakalan menjadi frontliner untuk bisa menghadapi Dead Eyes kali ini. Kalian bisa lihat sendiri ada smoke juga yang akan menghadang visionnya. Lord pun juga akan maju diikuti dengan Freak dari arah belakang sana. Perang granat pun akan dimulai dan kalian bisa melihat sendiri Hamodi bisa mendapatkan satu knockdown ke arah Shifu, hanya meninggalkan dua pemain saja, tetapi ternyata Fragboy benar-benar bisa membalikan keadaan, tetapi granatnya lagi-lagi cukup mematikan karena Dead Eyes. Betul, Hamodi benar-benar bisa memainkan tempo dengan begitu bagus. Kali ini Freak ada di bagian paling belakang, close combat dan berhasil mendapatkan satu kembali. Last man dari Dead Eyes berada di bagian dalam sebuah shake dan harusnya informasi ini udah masuk ke arah tim Nigma. Tinggal menyelamatkan seorang Lord aja kalau memang waktunya masih sempat. Ya, betul sekali. Dari Nigma Galaxy, tim Middle East kita kali ini benar-benar menggila. Tetapi mereka pun juga dipantau keberadaannya oleh tim Stalwart STE Action. Memberikan actionnya nggak cuma ke Nigma Galaxy, tetapi ke arah TJB juga. Lihat setup yang dilakukan oleh STE, Pas. Wow, mereka berani banget ya buat nge-split satu dan itu benar-benar area yang open field banget. Tadi ada ledakan di sebuah vehicle yang masih belum bisa mendapatkan Turulov yang ada di bagian dalam dari sebuah shake-nya. Smoke sudah mulai terpop out, ada 2 atau 3 pop out smoke tadi di sekitar dia dan Satar dapetin satu pemain dari Nova Order kali ini dan Yuhai lagi dan lagi tertangkap oleh seorang Action. Entah kenapa posisi dari Bigetron dari tadi benar-benar menjadi incaran tidak hanya satu tim tapi dari 2 tim. Betul sekali, dimana emang mereka berada di agak-agak pertengahan kali open ini field ya. banget mereka. Open field banget, ada TS, DX juga, TJB juga kita bisa lihat. Tadi yang lu sempat mention di Elimination Fit, GD bertemu dengan Nova, ini agak-agak dejavu di game pertama tadi ya. Dimana GD bisa mengambil satu persatu pemain dari Nova, tetapi Nova pun gak cuma fokus ke arah GD, tetapi ke arah BCS juga. Dan mereka ingin masuk dalam BTR. Masih belum dibuka tembakannya tapi untuk saat ini. Betul, gue kira tadi bakal langsung di-split tapi ternyata terknockdown-nya oleh TJB dan juga oleh tim Secret. Para pemain sudah mulai terspot dan Nova pun rata. Mereka dipulangkan karena lobby tim Secret punya angle untuk menghabisi Nova yang menyeberang jalan. Ini lagi-lagi Pas gue balik lagi, gue bakalan berkata satu kata ini, dejavu. TJB lagi-lagi mendapatkan satu area di tengah-tengah circle. Kali ini mereka akan membagi angle-nya ke arah seluruh mata angin mereka. Pun begitu juga dengan STE kali ini yang fokus ke arah pemain-pemain dari tim BTR yang agak kejepit untuk saat ini. Betul, posisinya. tapi malah tiba-tiba pemain mereka kenok satu. Pika terkenok di arah yang lain entah oleh siapa karena belum muncul di arah elimination fit-nya. Sementara top masih melakukan proning dan masih lock angle mereka bertukar Bigetron. Tapi kali ini Eskaton melewati sebuah Turulov. Tapi Turulov tidak membuat sebuah pergerakan. Stepnya tidak terdengar. Benar-benar disiplin untuk melakukan proning. Tapi ada satu pemain lagi yang cukup dekat namun tidak terspot lagi. Wow, Turu benar-benar bisa menyelamatkan dirinya untuk saat ini. Tapi kita akan melihat karena STE kali ini yang nampaknya akan bertemu dengan tim Rico. Ayo, ini dia, Vidan juga sudah mulai membuka tembakannya. Menjadi last man standing untuk tim Rico kali ini. Berharap dia bisa membalikan keadaannya karena pastinya bermain sendirian ini cukup berat. Apalagi dia harus menghadapi tim-tim yang lainnya yang berada di seluruh penjuru mata angin. Tapi top dari arah belakang pun juga ter-knockdown. Wow, udah chaos banget kali ini. Bahkan Turulov dari arah lain mereka juga berhasil. Satu pemain terakhir ini benar-benar unpredictable pergerakan dan mendapatkan sebuah confirm elimination. Sementara iShot masih menjaga angle-nya bertukar Bigetron. Kali ini Bigetron masih utuh dengan 4 pemain mereka di arah lain. Dari seorang Action memberikan sebuah tembakan ke arah V dan ada True the Smoke yang masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Ya, betul sekali. Masih ditahan aja Turulov. Ini kayaknya membuat Ryzen. No, harus ter-knockdown kali ini karena posisinya
tadi agak terspot terbuka. akhirnya. Yes, betul sekali. Turu love, nggak turu lagi kali Udah ini nggak ya. turu, nggak udah ke turu. lobby kayaknya. Udah ke lobby. Kayaknya kelamaan turu jadi ke lobby ya. Kasihkan tidur di rumput sampai akhirnya dia dipulangkan ke arah lobby dan kita fokus kembali. 24 menit game berjalan, Blue Zone ke-6 sudah mulai membangun pergerakannya juga dan action. Kembali lagi semakin mendekat menuju ke arah tim Rico dan Ryzen dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron masih ada 3 pemain aktif kali ini. Tinggal menunggu update untuk circle yang ke-7 ke arah Blue Zone. Semakin menghimpit circle yang ke-6. Ya, dan nampaknya juga para Yuhai pemain-pemain terpelan. ini juga sudah mulai masuk sedikit demi sedikit. Yuhai terbuka, nampaknya agak sulit untuk diselamatkan dan that's it. Mereka harus pulang seluruhnya ke arah lobby. Wow, press yang diberikan oleh keempat tim yang lainnya benar-benar membuat Bigetron kerepotan. Nice try untuk Red Aliens dan juga nice try untuk Gedegits di game yang kedua. 4 tim tersisa, Secret masuk. Kali ini Secret butuh poin sih memang. Mereka Ya. butuh menyelamatkan posisi mereka dari bottom 4-nya. TJB. Dapat airdrop. Dapat circle lagi, dapat Dapat airdrop airdrop, lagi. Berarti masih dia compound. dapat reset armor. Jadi Robocop. Ya, ini what happened dengan TJB? 2 game berturut-turut kayaknya kita bisa melihat pattern yang agak-agak mirip ya, 11-12 yang bisa dialami oleh TJB, tapi nampaknya Anas? dari STE akan sedikit maju ke arah Anas Udah sebagai bersatu. last man standing dari tim Rico. Wah, Nggak nggak bisa bisa. bertahan cukup lama karena apa daya dia harus menghadapi gempuran dari 4 pemain sekaligus, tetapi tim Secret memanfaatkan hal tersebut menuju ke arah tim STE yang kali ini agak kocar-kacir dia dan terbang. juga bisa mendapatkan 1 knockdown jumper, benar-benar mematikan dengan M4-nya. Betul sekali, bahkan kali ini dari seorang Manhan langsung melemparkan granat yang menuju ke arah tim Secret menuju ke bagian pohon namun tidak connect karena 2 pemain Secret ini mereka masih bertahan di balik sebuah pohon. Tentunya bakal ada follow up lagi dari seorang iShot menggerakkan sebuah vehicle-nya, sudah mulai regroup dan TJB berupaya untuk menyelamatkan rekan yang sedang terknockdown tapi sudah mulai membangun push. Kali ini Fredo bakal respon ke arah smoke-nya, melakukan push dengan begitu rapid tapi smoke-nya tiba-tiba hilang dan Fredo begitu percaya diri di posisinya dia saat ini. Dia yakin 2 rekan lainnya bakal memberikan backup dengan tepat. Betul sekali, seperti halnya dari jumper memberikan backupnya dengan menggunakan granat demi granat yang sudah dilontarkan sedari tadi. Yang bisa kita lihat ini posisinya 3 versus 2, tapi nampaknya dari tim Secret ada salah satu punggawa mereka yang mendapatkan damage yang cukup signifikan. Scribe pun kali ini dari tim Stalwart atau STE juga Betul, bisa smoke. di-spot oleh seorang Hasil. Action! Tiba-tiba ada yang lompat. Iya. Lagi asik nembakin, Distract tiba-tiba ya, ada yang lompat dan action. Terlalu banyak action sepertinya yang membuat dia akhirnya terknockdown. Last man standing dari ST masih bertahan dan kali ini ada api di depan dia juga. Sementara ada Taker yang tiba-tiba membuat 1 pemain mereka terkenok sendiri dan Manhan akan memberikan sebuah surprising fire dari bagian dalam smoke. Tapi tiba-tiba Taker memulangkan Lon, rekannya sendiri menuju ke arah lobby. What happened, main dan Manhan pun terknockdown. 2 player aktif dari tim TJB kali ini. Sementara Secret sudah semakin dekat untuk mendetek tempat milik TJB. Ya udah terlalu chaos ini, jumper pun juga granat, akan melakukan granat, lontaran granat, granatnya dan duar, bisa bebek. mendapatkan knockdown ke arah Last sana. man. Dan ini dia, Attacker sebagai the last man standing dari tim TJB juga akan menerima lemparan granat dari seorang jumper yang langsung saja menghadiahi tim Secret winner chicken dinner. Di game yang kedua dengan membawa jumlah elimination yang cukup banyak. 14 berarti ya. 14 elimination dikumpulkan oleh tim Secret untuk di game yang kedua kali ini. Ini benar-benar ngebuat posisi mereka naik ke zona Ya, nyaman. Betul sekali, dimana tadi sempat dibahas juga ya oleh Lu dan juga Flo. Betul. Sekarang dari tim Secret ini masih belum dalam keadaan yang baik-baik saja Yes. dalam segi klasemen atau leaderboard sementara.